Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang kami muliakan Bapak Ahmad Zaini MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah usul fikih. Perkenalkan, saya dari kelas Madin 2019. Saya bernama Fathur Razi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari beliau mempresentasikan tentang usul fikih dan kegunaannya dan manfaatnya bagi kita semua. Baik, untuk pertama, sebelum kita menginjak tentang manfaatnya, menginjak tentang kegunaannya, sebaiknya kita mengerti dahulu apa itu usul fikih. Saya pembahasan usul fikih berasal dari dua kata seperti biasa, al-usul sama al-fikih. Ini saya ambil dari salah satu referensi. Al-usul sendiri, ini al-usul yaitu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya benda yang lainnya. Jadi sesuatu yang di atasnya didirikan sesuatu yang lain. Artinya secara gampangnya yaitu adalah pondasi ataupun asas ataupun akar. Jadi sesuatu yang di atasnya berdiri sesuatu yang lain. Itu pun pengertian dari usul. Beda dengan furuk. Jadi lawannya usul yaitu furuk. Kalau furuk adalah sesuatu yang berdiri di atas benda lainnya atau di atas sesuatu yang lain, itu furuk. Jadi usul itu tadi yaitu sesuatu asas, akar, pondasi yang mana di atasnya berdiri sesuatu yang lainnya. Sekarang berinjak kepada fikih. Fikih sendiri, pengertian dari fikih, kalau secara bahasa fikih itu adalah pengetahuan. Jadi fikih itu adalah pengetahuan atau ilmu, seperti itu. Sedangkan untuk secara istilahnya, secara syar'inya, fikih ialah mengetahui hukum syariat dengan jalur berijtihad. Jadi yang dimaksud fikih yaitu adalah sesuatu hukum syariat yang diperoleh dengan cara berijtihad. Dari pengertian tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya usul fikih adalah suatu asas, pokok, metode, sarana, dasar untuk mengambil suatu hukum fikih. Jadi untuk mengambil dalil-dalil untuk menjadikan sebuah hukum, itu namanya usul fikih. Jadi gampangnya usul fikih itu adalah alat, sarana, metode ataupun cara untuk mampu beristinbat atau mengambil dalil dari dalil Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan juga tidak itu saja, dengan ilmu usul fikih ini kita dapat mengetahui definisi tentang ijtihad, tentang taklid, terus juga syarat-syarat berijtihad itu apa saja, terus syarat-syarat taklid itu apa saja, dan masih banyak yang lainnya. Terus di dalam ilmu usul fikih ini kita memahami banyak hal. Jadi memahami konteks suatu dalil juga. Jadi bagaimana caranya? Ini dalilnya bersifat gini, ini dalilnya bersifat itu, kan berbeda-beda. Ada dalil itu mungkin ada dalil yang di situ mengandung kalam amar, perintah, ataupun di situ mengandung nahi, larangan, atau di situ ada sesuatu dalil yang sifatnya umum, ataupun dalil-dalil yang sifatnya khos atau khusus. Dan banyak lagi di dalam usul fikih itu pembahasannya. Ada juga masalah mujmal, jadi ada yang umum, ada yang mubayyan yang ditentukan, terus ada yang dohir, jadi yang
memang sang kelihatannya, ada juga yang awal perlu ditakwil, ada dalil-dalil yang perlu ditakwil, dan banyak lagi, ada nasih, ada mansuh, ada banyak sekali pokoknya. Nah, terus nanti juga ada di situ dalam ilmu usul fikih pengetahuan masalah urut-urutan dalil-dalil, tartibul adillah, terus sifatul mufti, terus yang mustafti juga, terus hukum-hukum ijtihad, hukum-hukum mujtahid, dan banyak lagi pembagian-pembagian kalam dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa sih perlunya kita memahami usul fikih? Yang di sini kita mempelajari dasar-dasar untuk pengambilan dalil untuk menjadikan hukum syariat, ataupun kita untuk bertaklid kepada imam-imam ijtihad yang sudah terkenal, yaitu 4 madhab itu. Nah, untuk manfaat dan tujuannya sendiri untuk kita semua, yang pertama, dengan mempelajari ilmu usul fikih, kita mengetahui cara pengambilan dalil dengan tepat dan benar. Jadi kita mengambil dalil, oh ini dalilnya nasih, ini mansuh, ini ini khos, ini gini. Nah, kita itu sudah tahu. Jadi bisa mengambil dalil-dalil. Terus yang kedua lagi, kita bisa bertaklid dengan benar kepada 4 madhab itu. Jadi kita tahu, oh madhab ini ceritanya gini, imam ini ceritanya seperti ini kan berbeda-beda. Nah, jadi kita bisa mengikuti mereka dengan benar. Terus yang ketiga lagi, kita bisa mengaplikasikan syariat hukum Islam dengan benar, yang sesuai dengan dalil-dalil yang kita pelajari tadi. Terus yang keempat, terhindar dari penyimpangan hukum syariat dari sesuatu yang tidak benar. Jadi ada suatu umpamanya hukum syariat yang berbeda, kita lihat, oh ini pengambilannya keliru, ternyata gini prosesnya keliru. Nah, kita itu bisa mengetahui ini mana yang benar dan mana yang salah. Terus lagi, kita akan paham akan cara masing-masing imam mujtahid, cara-cara mereka berijtihad untuk mengambil suatu hukum. Jadi 4 mazhab itu mempunyai cara-cara yang berbeda. Ada yang menghasilkan hukumnya gini, yang satunya menghasilkan hukumnya gitu. 4 mazhab bisa berbeda semua. Terkadang ada yang satu beda, yang dua sama, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi memang sangatlah butuh untuk mempelajari ilmu usul fikih ini, karena memang untuk mempelajari ilmu fikih kita harus mengetahui cara pengambilan dalil-dalil itu sendiri, bagaimana untuk menghasilkan suatu hukum fikih. Karena kita ketahui fikih sendiri itu hukumnya don. Jadi ilmu fikih itu hanya bukan hukum pasti, bukan, tapi yaitu perkiraan. Jadi nanti ada dalil begini, ini dalilnya diproses, terus ada nanti yang bertentangan, dalilnya diproses, disatukan kalau bisa, kalau nggak bisa nanti mana yang nasih, mana yang mansuh, mana yang rojih, mana yang marjuh. Nah, di situ maka dihasilkan suatu hukum, dan sekarang yang kita kenal dengan ilmu fikih itu. Jadi hasil dari ilmu usul fikih ini akan membuat sebuah proses pengambilan dalil-dalil, terus nanti digodok, dimasak hingga menjadi ilmu fikih yang kita manfaatkan setiap hari ini. Jadi itulah manfaatnya tadi. Intinya dengan ilmu usul fikih kita dapat menerapkan ilmu fikih dengan benar, dengan pengambilan dalil yang benar, dengan beristihad dengan benar, dan juga kita bisa mengikuti madhab-madhab dengan benar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, ini untuk memenuhi daripada tugas dari Bapak Ahmad Zaini selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya.
Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.